Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam yang sedang menonton video ini ya guys. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sriani dari Manajemen Komunikasi kelas C sore. Saya di sini akan mempresentasikan tentang bagaimana mengendalikan kecemasan dan kekhawatiran. Simak ya guys videonya sampai selesai. Di sini ada data diri. Nama saya Sriani, NIM 0322233338. Jurusan Manajemen Komunikasi, dosen Pak Bapak Rudi Kurniawan, Eskom MT. Selanjutnya ada pengertian, manfaat, konsep, dan yang terakhir ada faktor penyebab kecemasan dan kekhawatiran. Nah, pengertian dari kecemasan merupakan salah satu bentuk emosi individu yang berkenan dengan adanya rasa terancam atau tertekan oleh sesuatu. Perasaan cemas dapat dialami siapa saja, baik anak-anak, remaja, dan orang tua. Perasaan cemas dapat muncul pada saat kita menghadapi sesuatu yang kita anggap penting. Memasuki situasi yang baru dan cemas terhadap tanggapan mengenai hasil tindakan kita, kecemasan dapat dialami siapapun dan dimanapun karena kecemasan untuk menentukan apakah seseorang mengalami kecemasan atau tidak diperlukan yang seksama dengan berusaha mengenai gejala-gejalanya beserta faktor-faktor yang melatar belakangi dan mempengaruhinya. Jadi, kecemasan dan kekhawatiran pada situasi serba tidak menentu. Ketika merasa cemas atau kekhawatiran dalam masalah yang menghadang, memang setiap orang sekali memikirkan hidup atau pilihan mereka secara berlebihan. Selanjutnya, ada manfaat mengendalikan kecemasan atau stres. Yang pertama, ada mengurangi emosi negatif. Yang kedua, ada mengurangi efek kecemasan. Dan yang ketiga, ada membantu membangun keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola stres. Dan yang keempat, ada meningkatkan kesadaran diri. Dan yang kelima, ada meningkatkan imajinasi dan kreativitas. Dan yang terakhir, ada meningkatkan kesabaran dan toleransi. Selanjutnya, ada konsep mengendalikan kecemasan dan kekhawatiran. Pada dasarnya, kecemasan adalah kondisi psikologis seseorang yang penuh dengan rasa takut dan khawatir, di mana perasaan takut dan khawatir akan sesuatu hal yang belum pasti akan terjadi. Pengaruh kecemasan terhadap tercapainya kedewasaan merupakan masalah penting dalam perkembangan kepribadian. Kecemasan merupakan kekuatan yang besar dalam menggerakkan baik tingkah laku normal maupun tingkah laku yang menyimpang. Yang terganggu, kedua-duanya merupakan penyataan penampilan dan dari pertahanan terhadap kecemasan itu. Dalam konsep ini, bagian dari kondisi hidup, makanya kecemasan atau kekhawatiran ada pada setiap orang. Kecemasan dan kekhawatiran berhubungan dengan konsep diri atau kepribadian ciri atau sifat ini mengacu pada suatu posisi untuk bertindak dengan penuh minat dengan beberapa konsentrasi dari waktu ke waktu. Adapun faktor-faktor penyebab kecemasannya. Kecemasan dan kekhawatiran seringkali berkembang selama jangka waktu dan sebagai yang besar tergantung pada seluruh pengalaman hidup seseorang. Peristiwa-peristiwa atau situasi khusus dapat mempercepat munculnya serangan kecemasan. Ada beberapa faktor yang menunjukkan reaksi kecemasan dan kekhawatiran di antaranya yaitu yang ke-1 ada lingkungan.
Apa sih yang ada di lingkungan itu? Lingkungan atau sekitar tempat tinggal mempengaruhi cara berpikir individu tentang diri sendiri maupun orang lain. Hal ini disebabkan karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan pada individu dengan keluarga, sahabat, ataupun dengan rekan kerja. Sehingga individu tersebut merasa tidak aman terhadap lingkungannya. Dari lingkungan ini, dari faktor lingkungan dapat membuat seseorang jadi merasa tidak nyaman dalam kehidupan sosialnya karena merasa trauma yang kemudian berkembang menjadi gangguan kecemasan dan kekhawatiran sosial. Selanjutnya, selanjutnya ada emosi yang tertekan. Emosi yang ditekan. Kecemasan dan kekhawatiran bisa terjadi jika individu tidak mampu menemukan jalan keluar untuk perasaan diri sendiri. Dalam hubungan personal ini, terutama jika dirinya menekan rasa marah atau frustasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Dalam emosi yang ditekan ini, adanya emosi-emosi yang kuat dan sangat tidak stabil. Yang C, ada sebab-sebab fisik. Pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan dan kekhawatiran. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.